Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahhar. Al-Qahhar adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-16. Hari ini kita membahas tentang nama Allah yang keberapa? 16. Yang ke-16, ya. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Al-Qahhar ini. Di antaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana mundzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Itu dalam surah Shad ayat 65. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang yang memberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan yang Maha mengalahkan. Nah, menurut sebagian ulama, Al-Qahhar artinya yang mengalahkan seluruh musuh-musuhnya dengan dimatikan, ditundukkan dan dihinakannya. Nah itu, ya. Kalau secara singkatnya Al-Qahhar itu artinya Allah yang Maha mengalahkan. Kalau secara terperincinya oleh ulama bahwa makna atau arti Al-Qahhar itu adalah Allah yang mengalahkan seluruh musuh-musuhnya dengan mematikan, ditundukkan dan dihinakannya. Itu pengertiannya. Al-Qahhar adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya jalaliyah atau kebesaran. Nah, setiap nama itu kan ada menampakkan sifat Allah, ya, seperti yang kita bahas pada yang lalu. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu menampakkan sifat kasih sayangnya Allah. Ada Al-Jabbar, menampakkan kewibawaan Allah atau kebesaran Allah. Nah, termasuk juga Al-Qahhar itu adalah sifat daripada kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggetarkan, ya, sifat jalaliyahnya Allah atau kebesarannya Allah yang menggetarkan. Maksudnya apa? Maksudnya apabila mendengar nama Al-Qahhar, semestinya kita merasa gemetar dan takut. Nah, itu, ya. Kalau kita dengar nama Allah Al-Qahhar, mestinya kita itu merasa takut dan gemetar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mampu mengalahkan siapa saja yang dimusuhinya. Allah bisa mengalahkan siapapun, tak ada kecuali, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Siapakah musuh-musuh Allah itu? Musuh-musuh Allah itu yang pertama adalah iblis. Iblis itu musuh Allah. Yang kedua, orang-orang kafir. Yang ketiga, sebahagian orang yang beriman yang melakukan dosa-dosa tertentu. Nah, ini tiga nih. Pertama, musuh Allah itu adalah iblis. Yang kedua, orang-orang kafir. Yang ketiga,
Sebahagian orang beriman, orang tuh beriman kepada Allah, tetapi dia melakukan dosa atau dosanya dosa tertentu. Nanti dijelaskan apa dosanya tuh. Nah, bagi mereka yang tiga ini itu tergolong musuh Allah. Kalau musuh Allah bisa tidak kira-kira menang? Tidak bisa, ya, tidak bakal bisa. Nah. Sebagian orang yang beriman ada yang digolongkan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang beriman, Islam dia, tapi dia kok jadi musuh Allah. Nah, padahal dia beriman, padahal dia orang Islam. Kalau kafir atau iblis itu wajar, bukan orang beriman, ya. Tetapi ini orang yang beriman, Islam, Muslim dia, tapi kategori musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yaitu apabila memperbuat dosa-dosa yang mengakibatkan permusuhan dengan Allah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan, apa kata beliau? Permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala itu tiada disebutkan di dalam Al-Quran melainkan orang-orang yang melakukan praktek riba. Orang yang melakukan praktek riba itu termasuk musuh Allah. Dan orang yang memusuhi para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dua nih. Pertama dia yang melakukan praktek riba, yang kedua orang yang memusuhi para walinya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore ada pertanyaan lewat WA. Pertanyaannya begini, Ustadz, macam mana kami ini Ustadz? Sementara hukum riba itu haram katanya. Nah, masalahnya kami ini sudah terlanjur hutang di bank, yang mana bank itu membayarnya pakai bunga. Nah, itu kan termasuk riba Ustadz. Bagaimana tuh hukumnya Ustadz? Nah, lalu jawabannya bagaimana supaya kita tidak lagi termasuk praktek riba atau tergolong dalam orang yang memusuhi Allah? Bagaimana caranya? Selesaikan dulu angsurannya sampai selesai, sampai habis. Setelah itu stop, tidak lagi melakukan yang demikian itu. Jangan pula kita tak ada selesaikan, ya. Jangan pula kita tinggalkan. Aku nak menghindari praktek riba, kita tinggalkan. Jangan, selesaikan dulu. Selesaikan dulu angsurannya. Setelah itu tidak lagi melakukan praktek riba. Nah, ini jawabannya, ya. Itu baru sore tadi, pas pula ya pembahasannya malam ini itu. Yang pertama adalah orang yang melakukan praktek riba. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah orang yang memusuhi wali-walinya Allah. Orang yang memusuhi wali Allah itu menjadi musuhnya Allah. Hati-hati kita, ya. Wali Allah tuh ada yang masyhur, ada yang mastur. Kalau yang masyhur enak itu ngetahuinya. Banyak kita tahu, kayak siapa? Tuan Guru Zaini Abdul Ghani itu wali masyhur, terkenal. Yang tak nampak itu yang bahaya. Ya, ulama-ulama yang besar, ya orang ulama besar itu wali Allah Subhanahu wa taala. Itu enak ngetahuinya. Tapi kalau yang mastur itu susah. Kadang dia jadi tukang sampah atau dia buruh, padahal dia wali. Banyak tuh, ya. Nah, hati kita. Orang yang mukmin yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tadi disebut pelaku riba tadi. Ada berpuluh-puluh macam yang digolongkan sebagai praktek riba, yang mengakibatkan dosa besar dan diancam sebagai orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita pelajari dari guru-guru kita apa-apa yang digolongkan sebagai praktek riba. Kita harus berhati-hati supaya kita terhindar dari riba. Contohnya riba seperti menghutangkan dengan berbunga dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam riba tadi. Yang kedua, memusuhi walinya Allah. Ada dua macam wali. Nah, nih, ada dua macam wali. Wali itu ada yang terkenal. Kalau yang terkenal kita bisa nengok tadi itu, ya.
Itu namanya wali masyhur. Dan ada wali yang tersembunyi, namanya wali mastur. Terhadap wali yang terkenal atau masyhur sudah jelas kita tidak berani memusuhinya. Nampak, tahu itu tuh wali itu terkenal sudah. Tidak berani kita, takut ketulahan, takut ketulahan, takut kualat, ya. Akan tetapi bagaimana dengan wali yang tersembunyi atau mastur, yang tak nampak tadi? Kita tidak tahu siapa dan di mana mereka itu. Nah, mereka para wali mastur kita tidak tahu. Ini yang susah. Makanya kita disuruh berbuat baik kepada siapapun, karena takutnya kalau kita berbuat zalim kepada salah satu hamba Allah, rupanya dia seorang wali. Tergolonglah kita sebagai orang yang mengumumkan permusuhan dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Para aulia yang tersembunyi banyak bertebaran di alam semesta ini. Bahkan lebih banyak dari wali-wali yang masyhur. Wali yang mastur, wali yang tersembunyi itu lebih banyak daripada wali yang terkenal. Ya. Kalau wali terkenal sedikit, kalau wali mastur banyak, ya. Karena kita tidak tahu siapa yang termasuk wali atau yang bukan wali, maka kita harus berhati-hati jangan sampai menyakiti seseorang. Karena tidak ada tanda-tandanya bagi seorang itu wali yang mastur atau tersembunyi itu. Nah itu tadi, makanya kita harus berhati-hati kepada siapapun, karena kita tidak tahu dia itu wali apa tidak, ya. Tidak bisa ditengok dari jubahnya, tidak bisa ditengok dari sorbannya, tidak bisa ditengok dari mantapnya dia ibadah, tidak bisa juga, ya. Nah, Al-Imam Muhammad Al-Bagir berkata, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 di dalam 3 perkara. Nah, yang pertama, Allah menyembunyikan ridho di dalam taat. Maka jangan engkau anggap remeh taat walaupun kecil. Jangan biarkan ia berlalu, barangkali di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Al-Imam Muhammad Al-Bagir, apa kata beliau? Jangan remehkan Allah menyembunyikan ridho di dalam taat. Artinya apa? Ketaatan kita tuh tidak tahu kita yang mana Allah ridho. Amal kita itu tidak tahu kita yang mana Allah ridho. Jangan-jangan ketika kita nyebrang jalan pakai motor, ketika kita pakai motor, tahu-tahu ada nengok kucing nyebrang sungai, nyebrang jalan, kemudian kita matikan motor, kita pindahkan kucing tadi ke pinggir, barangkali di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan waktu kita berjalan, ya, di tengah jalan ada duri atau paku, kemudian kita pinggirkan paku sekok tadi itu ke pinggir jalan, amalnya kecil, tapi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap remeh perkara amal kecil tadi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murka di dalam maksiat. Maka jangan engkau anggap remeh satu maksiat, karena setiap maksiat mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu jangan kita anggap kecil. Ini dosa kecil juga. Ini dosa kecil cuman nih, tidak apa-apalah aku melakukannya. Jangan. Barangkali dosa kecil tadi itu Allah di situ murka terhadap kita kalau kita melakukannya. Nah, itu maksudnya, ya. Jangan remehkan dosa yang kecil, ya, karena tidak tahu Allah ada meletakkan murka di dalamnya tuh. Maka jangan engkau memusuhi seorang pun dari manusia, karena engkau tidak tahu barangkali yang engkau musuhi itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sebagian walinya di antara makhluknya. Nah, yang ketiga tadi kan yang pertama menyembunyikan ridho dalam taat, yang kedua menyembunyikan murka dalam maksiat, yang ketiga Allah menyembunyikan sebagian walinya di antara makhluknya. Maka jangan engkau musuhi seorang pun dari manusia, karena engkau tidak tahu barangkali yang engkau musuhi itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mereka para wali adalah orang-orang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah. Anggaplah mereka itu pengganti para anbiya, ya, pengganti para nabi. Wali itu menggantikan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tingginya kedudukan mereka itu, banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang wali. Jangan tertipu juga, oh aku nih wali, oh aku nih ini, oh aku nih itu. Jangan, ya. Karena apa? Karena seorang wali ini diincar, dicari. Kedudukan bisa menjadi wali itu dicari. Maka banyak orang yang ngaku-ngaku tadi. Di akhir zaman nih banyak dia ngaku wali, padahal wali murid. Wali juga, tapi wali murid, ya. Nah, hati-hati, ya. Seorang wali yang betul-betul wali itu dia tidak mau gembor-gemborkan aku nih wali, aku nih ini, aku nih itu. Dia perlahan menyembunyikan daripada kewaliannya. Bukan hanya sekarang, tetapi semenjak abad pertama sudah ada yang mengaku sebagai wali Allah tuh. Zaman dulu sudah, ya, banyak yang ngaku-ngaku. Apalagi di akhir zaman ini. Bagi yang ada kepentingan dunia, ia akan tidak segan-segan mengaku sebagai wali dengan karomah-karomah yang direkayasanya atau dibikin-bikin, yang sudah mereka atur sendiri, ya. Mereka buat sesuatu yang seolah-olah bisa ajaib, ya, seolah-olah seperti karomah, sesuatu yang dibuatnya kayak sulap begitu, ya, menipu kita. Sehingga orang-orang terpedaya, oh hebat dia nih, oh dia punya karamah nih, punya karomah dia nih, punya kesaktian dia nih, berarti dia ini wali nih. Hati-hati, ya. Tukang sulapnya bisa berubah, ya. Tukang sulapnya bisa bikin bikin besi itu jadi lembek, ya. Tukang sulap tuh ada triknya dia. Ada orang yang punya trik seperti itu, dimanfaatkan untuk kepentingan duniawi, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan dunia. Nah, lantaran banyak bermunculannya wali gadungan atau palsu ini, pada abad kelima timbul pemikiran para ulama untuk menyusun satu kitab untuk memberi pengetahuan kepada manusia sebagai pedoman agar dapat membedakan manakah wali yang sebenarnya dan manakah wali yang palsu. Supaya kita jangan mengiktikadkan seseorang, kita tidak boleh menyatakan seorang itu sebagai seorang wali padahal ia bukan wali, itu berbahaya. Atau kita menyatakan orang itu bukan seorang wali padahal ia memang seorang wali Allah, maka lebih berbahaya lagi, mengakibatkan permusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, oh dia tuh wali, kita membangkang, dia tuh bukan wali, dia tuh. Nah, itu bahaya juga tuh, ya. Nah, kalau masyhur dia sebagai seorang wali, nah, jangan kita membangkang, ya. Itu mengumumkan perang, mengumumkan permusuhan dengan Allah. Nah, kitab itu, ya, ada kitabnya tuh, ya. Judul kitabnya yang membedakan antara wali Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan walinya syaitan, ya. Al-Fariq baina auliya Rahman wa auliya syaitan, ya, itu judulnya. Nah, itu, ya. Jadi seorang wali itu dia banyak yang mastur, banyak yang tak ketahuan, ya. Nah, makanya kita jangan terpedaya. Makanya juga kita berhati-hati dengan siapapun, karena barangkali yang kita zalim kepadanya, yang kita aniaya kepadanya, itu adalah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, ya, malam ini kita belajar tentang Al-Qahar. Al-Qahar itu artinya Allah
yang mengalahkan siapapun musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh Allah itu ada macam-macam, ada 3 macam musuh Allah. Yang pertama musuh Allah adalah iblis, yang kedua musuh Allah itu adalah orang kafir, yang ketiga orang beriman tetapi dia melakukan 2 hal dosa. Dosa pertama dia melakukan praktek riba, dosa kedua dia memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Memusuhi walinya Allah tuh hati-hati, karena wali itu ada 2, ada wali masyhur, ada wali mastur yang tersembunyi. Kalau dengan wali masyhur kita gampang menghindari permusuhan dengan mereka karena kita tahu, kita takut kualat, takut ketulahan. Tetapi ketika dengan wali mastur, nah itu tidak tahu kita. Makanya berhati-hati, setiap manusia kita tidak tahu mereka wali atau tidak, maka berhati-hatilah dalam bersikap, hati-hatilah dalam bertindak, ya. Nah, tanda-tanda seorang wali masyhur, wallahu a'lam bissawab, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah malam Selasa akan datang kita ikhtitam, ya. Kita tidak ada bulan Maulid, bulan puasa ini ya. Bulan puasa ini mungkin kita libur pengajian. Malam Selasa depan ikhtitam atau tawakuf, ya. Kita habiskan ini Al-Qahar 1 kali pembahasan lagi, ya. Penutupannya malam Selasa yang akan datang. Malam Rabu, malam Kamis sudah tarawih, ya. Hari Kamis sudah puasa. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan, disehatkan badan, dipanjangkan umur, bisa melalui Ramadan pada bulan ini dengan penuh penuh kesehatan wal afiyah, tidak ada halangan apapun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.